Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranadia Azhara. Saya dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam dengan NIM 220104010111 dari lokal 22B1. Dosen pengampu mata kuliah Ilmu Dakwah, Ibu Rizkiatul Hasanah, M. Sos. Di video UTS mata kuliah Ilmu Dakwah kali ini, saya akan menjelaskan mind mapping ilmu dakwah yang berisikan 4 bab. Bab pertama, tinjauan umum, yang menjabarkan tentang 1. Pengertian dakwah, 2. Fenomena dakwah, 3. Tinjauan semantik, 4. Definisi para ahli istilah ilmu dakwah. Bab 2. Konsepsi dan posisi dasar hukum, fungsi, dan tujuan, yang menjabarkan tentang 1. Al-Quran dan hadis sebagai sumber pesan dan hukum, 2. Fungsi dakwah, 3. Tujuan dakwah. Bab 3. Proses dan unsur-unsur dakwah, yang menjabarkan tentang 1. Proses dakwah, 2. Unsur-unsur dakwah. Bab 4, yaitu bab terakhir, objek studi ilmu dakwah, yang menjabarkan tentang 1. Objek formal, 2. Objek material. Tinjauan umum. Pengertian dakwah. Menurut bahasa, dakwah berasal dari kata da'a, yang artinya memanggil, mengundang, ajakan, dan imbauan. Dalam Al-Quran, kata dakwah ini memiliki makna hampir sama dengan tabligh, nasihat, tarbiyah, tabsyir, dan tanzir. Tinjauan semantik. Dalam buku Ilmu Dakwah, karya Profesor Dr. Muhammad Ali Aziz MAG menyebutkan bahwa ada sekiranya 10 macam makna dakwah dalam Al-Quran. Ke-10 makna itu ialah dakwah semakna dengan menyeru atau mengajak, doa, mendakwa atau menganggap tidak baik, mengadu, memanggil atau panggilan, meminta, dan mengundang. Penelusuran makna dakwah yang diambil dari Al-Quran pada dasarnya merupakan cara kajian semantik. Selain itu, penelusuran juga menunjukkan bahwa masing-masing makna yang disebutkan membutuhkan objek dan sasaran dakwah. Fenomena dakwah. Dalam hal ini, fenomena dakwah banyak sekali menghadapi problematika yang baru, seperti bagaimana ajaran Islam dapat memahami oleh kalangan masyarakat di tengah berkembangnya teknologi ilmu pengetahuan. Dalam hal ini, sebagai pendakwah harus bisa menghadapi pertanyaan-pertanyaan orang awam agar tidak terjadi pertentangan antara pemahaman Al-Quran dan hadis dengan
realitas yang ada. Kualitas pendakwah di masa kini harus lebih berkembang dan berpikiran modern. Tidak hanya memandang satu sisi saja agar tidak menimbulkan pertentangan. Tidak lupa juga, sebagai muslim harus memiliki kepekaan sosial. Maka, ada 4 pola pikir yang mempengaruhi fenomena Islam di masa kini, yakni 1. Pemikiran liberalis dengan membuka pemikiran seluas-luasnya dalam menerapkan Islam di kehidupan sosial kontemporer ini. 2. Pemikiran nasional, yakni menanamkan bahwa agama Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, di mana Islam bisa berbaur dengan kebudayaan setempat tanpa merubah akidah dan syariat Islam. 3. Pemikiran apologis, yakni keinginan mempertahankan keislaman dalam kebenaran yang normatif dan berkiblat pada hal yang sudah baku. Dan bila ada penyimpangan baik dalam bentuk apapun harus diakhiri. 4. Pemikiran dinamis, yakni membuat pijakan atau pondasi yang kuat dalam pergerakan agama Islam yang benar dengan tingkat ketaatan yang tinggi. Definisi para ahli istilah ilmu dakwah. Menurut Toha Yahya Omar, dalam Islam, dakwah diartikan mengajak manusia dengan cara yang bijaksana menuju pada jalan yang benar. Sedangkan secara umum, dakwah adalah suatu ilmu pengetahuan yang memuat cara atau tuntunan tentang bagaimana menarik perhatian manusia agar menyetujui dan bersedia melaksanakan suatu bentuk ide atau gagasan tertentu. Menurut Abu Bakar Zakaria, dakwah adalah kegiatan para ulama dan orang-orang yang memiliki pengetahuan mendalam tentang agama Islam untuk memberikan atau mengajarkan manusia kepada apa yang baik bagi mereka dalam urusan dunia maupun urusan keagamaan yang juga menyangkut akhirat. Menurut Syekh Muhammad Al-Ghazali, dakwah merupakan program sempurna yang menghimpun segala bentuk pengetahuan yang dibutuhkan oleh manusia agar dapat memahami tujuan hidup dan menyelidiki jalan yang mampu mengarahkan menjadi orang yang mendapatkan petunjuk. Konsepsi dan persepsi dasar hukum, fungsi, dan tujuan dakwah. Al-Quran dan hadis sebagai sumber pesan dan hukum. Al-Quran merupakan kitab suci yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai panduan atau pedoman bagi umat Islam. Dan Al-Hadis adalah sebagai panduan umat Islam ketika Nabi Muhammad SAW wafat. Kedua sumber ini tidak hanya menjelaskan tentang ketuhanan, ibadah, dan hubungan kemanusiaan, namun juga menyebutkan tentang dakwah yang menjadi tugas utama para rasul. Dalam pembahasan Al-Quran atau Al-Hadis, yaitu banyak yang menunjukkan bahwa Islam merupakan agama dakwah dan melaksanakan dakwah merupakan suatu kewajiban bagi seorang muslim. Tujuan dakwah. Tujuan dakwah adalah mendorong, menyeru, mengajak umat yang sudah Islam atau kafir kepada jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang tertulis jelas dalam Quran surah Al-Maidah ayat 67. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ata'buduna min dunillahi ma la yamliku lakum darran wa la naf'a wallahu huwas samiul alim. Yang artinya, katakanlah Muhammad, mengapa kamu menyembah yang selain Allah?
sesuatu yang tidak dapat menimbulkan bencana kepadamu dan tidak pula memberikan manfaat. Dan Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Fungsi dakwah. Dari segi isi pesan, untuk menanamkan pengertian, membangkitkan kesadaran, mengaktualisasikan dalam tingkah laku, dan melestarikan kehidupan. Dari segi misi perubahan masyarakat, terdapat dua segi. Pertama, segi praktis, untuk memajukan segala bidang tingkah laku manusia. Kedua, segi nalur, untuk mengembalikan manusia kepada fitrahnya. Dari segi peranannya, untuk memberikan angin baru dan pedoman. Dari segi kehidupan, untuk memfilter. Dari segi psikis, untuk mengembangkan psikis. Dari segi perkembangan, untuk memberikan pengetahuan tentang kebaikan. Dari segi hubungan dengan Allah, untuk misi uluhiyah dakwah kepada Allah. Proses dan unsur-unsur dakwah. Proses dakwah. Dakwah dikembangkan dengan ilmu komunikasi, dan ilmu komunikasi juga mengalami perluasan area dan perkembangan melalui intensitas dakwah yang selalu membutuhkan kreativitas dan pengembangan metode, materi, dan sebagainya. Dakwah sebagai proses informasi, nilai-nilai keislamian membutuhkan apa yang dinamakan proses pengkomunikasian. Kandungan ajaran Islam yang didakwahkan merupakan sekumpulan pesan yang dikomunikasikan kepada manusia. Disinilah berlaku pola proses dakwah dengan proses komunikasi. Dapat dilihat bahwasanya ajaran-ajaran keagamaan tidak semuanya berupa bentuk keterangan yang jelas. Banyak pesan keagamaan berupa lambang atau simbol yang harus diuraikan dan diinterpretasikan agar dapat dipahami oleh manusia, sehingga peran komunikasi secara umum bagi dakwah sangat dominan. Unsur-unsur dakwah. Unsur-unsur dakwah adalah komponen-komponen yang terdapat dalam setiap kegiatan dakwah. Unsur-unsur tersebut adalah 1. Dai atau pelaku dakwah. Dai adalah orang yang melaksanakan dakwah, baik lisan, tulisan, maupun perbuatan yang dilakukan baik secara individu, kelompok, atau lewat organisasi atau lembaga. Secara umum, dai juga disebut dengan sebutan mubalik, yaitu orang yang menyampaikan ajaran Islam. 2. Mad'u atau penerima dakwah. Mad'u yaitu manusia yang menjadi sasaran dakwah atau manusia penerima dakwah baik sebagai individu maupun kelompok, baik manusia yang beragama Islam maupun tidak, atau dengan kata lain, manusia secara keseluruhan. Yang ketiga, materi dakwah atau maddah. Maddah adalah masalah isi pesan atau materi yang disampaikan dai pada mad'u, atau segala sesuatu yang harus disampaikan subjek kepada objek dakwah, yaitu keseluruhan ajaran Islam yang ada di dalam Kitabullah atau Al-Quran maupun Sunnah Rasulnya. Empat, Thariqah atau metode dakwah. Thariqah adalah cara yang dapat digunakan untuk melaksanakan strategi. 5. Wasilah
atau media dakwah. Media merupakan alat atau wahana yang digunakan sumber untuk menyampaikan pesannya kepada penerima. 6. Atsar atau efek dakwah. Dalam setiap aktivitas, dakwah pasti akan menimbulkan reaksi. Artinya, jika dakwah telah dilakukan oleh dai dengan materi dakwah, wasilah, dan thariqah tertentu, maka akan timbul respon dan efek atau atsar pada mad'u, yaitu penerima dakwah. Objek studi ilmu dakwah. Ilmu dakwah sebagai disiplin ilmu juga memiliki dua objek, yaitu objek material dan objek formal. Objek material adalah bentuk-bentuk penyampaian suatu message atau pesan yang berupa ide, ideologi, ajaran agama, dan sebagainya dari seseorang kepada orang atau kelompok lain. Sedangkan objek formal berkaitan erat dengan persoalan mengenai materi dakwah, bentuk-bentuk sasaran dakwah, cara-cara metode penyampaian, efek penyampaian ajaran Islam tersebut pada sikap dan tingkah laku individu atau masyarakat yang menerima dakwah.